Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore ya. Meskipun kemarin juga sore-sore bersama dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau biasanya kita mulai dengan program dinamika kita, kali ini kita mulai dengan sesuatu yang lebih menarik ya. Untuk Anda mungkin pernah mendengarkan beberapa waktu ini, seringkali waktu ada sahabat-sahabat penyiar dari Suara Sidoarjo menyebut webinar dengan sahabat-sahabat dari PGRI yang rencananya dilaksanakan pada Sabtu 3 Oktober ya. Nah, ini ada sedikit kejutan sahabat. Ini kejutannya, ini pranya. Ini ada sahabat-sahabat dari PGRI, kemudian juga nanti kita tersambung dengan sahabat-sahabat dari IndiHome juga ya. Dan tentunya ada dari Suara Sidoarjo sendiri dong, bersama dengan Ibu Erin Erniati. Jadi ibu ya panggilnya. Jadi ibu ini panggilannya ini. Berasa tua ini. Padahal udah tua gitu. Ini dari pihak penyelenggara sahabat untuk Ibu Erin Erniati. Kemudian ada Bapak Suprapto, kita sapa. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, sehat Pak ya? Siap. Alhamdulillah. Ini kepala dari PGRI Sidoarjo sahabat Ketua. yang ketua baik. Ketua dari PGRI Sidoarjo yang kemungkinan pada Sabtu ini pasti sudah ditunggu-tunggu ya untuk para pesertanya. Ini kemarin saya dapat informasi juga sudah penuh ini, berarti sangat antusias. Iya. Nah, ini untuk menjawab antusiasmenya, kita ibaratnya teaser sedikit-sedikit lah. Kemudian nanti juga tersambung bersama dengan Ibu Ria Sukmawati, Manajer Consumer Service dari IndiHome Sidoarjo ya. Baik, nanti kita sudah masih belum tersambung ya bersama dengan Ibu Rias ya. Nah, ini daripada kita menunggu terlalu lama, yang sudah ada dulu saja deh. Ini kalau kita bicara terkait dengan kegiatannya, berarti lebih besarnya nanti kita ke Bu Erin dulu. Manggilnya ibu saya Bu ya. Biasanya apa? Kakak. Ya, sekarang ibu begitu ya. Baik, ini mungkin kegiatan webinarnya ini sangat menarik kalau saya lihat dari judulnya ya. Apa iya guru ikut pusing kalau sekolahnya daring. Nah, ini kalau saya melihatnya sendiri sih selama beberapa waktu bersama dengan Dewan Pendidikan mungkin ini juga banyak sekali ini inovasi-inovasinya ya. Bahkan kalau tidak terjun langsung kayaknya juga pusing. Benar. Ya. Nah, ini mungkin alasannya mengadakan webinar seperti ini itu apa Bu kalau boleh saya tahu? Jadi Billy gini, sebelum ke kita tujuan mengadakan webinar ini, kalau boleh untuk judulnya ada intonasinya Bill. Sekolah daring opo iyo. Iya. Jadi ada pertanyaan ya, opo iyo guru ikut pusing, karena selama ini yang pusing itu banyak orang tuanya gitu ya. Nah, dari sisi orang tua banyak keluhan-keluhan yang masuk gitu kan Pak Prapto. Iya. Nah, banyak keluhan-keluhan dari orang tua yang gimana ini kok tambah stres gini dan sebagainya. Nah, ini juga satu di antara akhirnya kami dari Suara Sidoarjo itu apa memang bener gitu. Opo iyo guru juga ikut pusing gitu kan. Setelah saya tanya beberapa teman-teman guru, ternyata memang jawabannya 90% juga ikut pusing gitu karena ada perubahan gitu ya. Nah, kami ini sebagai media yang memang tidak hanya memberikan informasi tapi ikut juga secara empati gitu ya, merasakan setelah mengadakan webinar tentang bagaimana sih kondisi atau psikologis juga tentang orang tua di saat sekolah atau belajar daring. Nah, sekarang ini saatnya gitu kita mengadakan webinar sekolah daring opo iyo gurunya sekarang yang ikut pusing. Ternyata jawabannya iyo. Dan bagaimana solusinya? Yang penting kan itu ya. Betul. Untuk menjaga imun tubuh di saat pandemi seperti ini. Itu satu, sebagai media kita juga turut berempati, makanya untuk webinar ini gratis Bill. Jadi gratis, makanya free. Nah, dan ternyata antusias sekali dari teman-teman PGRI. Jadi perlu kami sampaikan juga, kami Suara Sidoarjo tidak bisa mengadakan webinar kalau tidak ada dukungan dari PGRI. Makanya kami setelah komunikasi sama Pak Prapto akhirnya ada komunikasi yang baik, padahal belum pernah ketemu gitu. Jadi baru pertama Iya, baru kali ini baru di Suara Sidoarjo ini. Nah, ya semoga aja orang baik ketemu orang baik gitu. Itu pasti Bu. Nah, karena saya sudah percaya dan Pak Prapto beliau ini orang baik juga, makanya tanpa ketemu pun langsung connect begitu ya Bu ya? Iya betul, semuanya dipermudah gitu kan, semua dipermudah. Dan akan terjadilah atau akan dilaksanakan webinar besok ini.
gitu ya Pak ya. Nah itu diantaranya sih tujuan dari Suara Sidoarjo menggandeng PGRI, dan satu lagi kita tidak bisa memberikan sesuatu yang istimewa. Kita inginnya itu memberikan teman-teman PGRI sesuatu yang meski sedikit tapi berkesan. Makanya itu kami berusaha Suara Sidoarjo itu apa ya? Nah kami menggandeng IndiHome, IndiHome Sidoarjo. Tidak hanya IndiHome, tapi ada nanti beberapa ya. Supaya tidak saya borong semuanya gitu ya, dari Pak Prapto. Itu Billy. Salah satunya beberapa tujuan diadakan webinar sekolah daring. Oh iyo guru ikut pusing. Jadi ada intonasinya gitu ya supaya lebih mantap. Ini padahal kalau saya baca adlib setiap hari pakai intonasi loh Bu. Ini refleks mungkin ya karena ketemu narasumbernya langsung untuk Sabtu besok. Baik, jadi 90% jawaban dari para guru yang besok akan ikut ini berarti pusing begitu ya? Iya, tapi ada beberapa bagian pusing karena apa dulu gitu. Tanggal betul. tua karena pusing atau ada yang lainnya gitu. Baik, ini sangat menarik untuk dibahas ya. Mungkin sekarang juga banyak guru-guru yang sedang menyimak perbincangan kita Bu pada sore hari ini. Nanti akan kita kupas sedikit saja. Kalau banyak ya webinarnya besok berarti sudah banyak bocoran. Jangan banyak-banyak. Kita kupas sedikit-sedikit ya. Nah, tapi karena tadi beberapa jawabannya pusing, ini mau saya ajak jalan-jalan dulu deh Bu, biar nanti tidak terlalu panjang lah pusingnya ya. Kita ke jejak Majapahit di Candi Tawang Alun dulu dalam jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Menelusuri jejak Kerajaan Majapahit di Sidoarjo mengarah ke beberapa struktur bangunan candi. Sebagian besar memang bercorak klasik Hindu. Salah satunya Candi Tawang Alun. Candi Tawang Alun. Berada di Bujitan Sedati, dekat dengan Bandara Juanda Sidoarjo. Memang, keberadaan Candi Tawang Alun tidak sepopuler Candi Pari. Karena situs ini dulunya terendam cukup lama. Ini seperti dikatakan oleh Ahmad Saiful Munir, penjaga di situs Candi Tawang Alun. Ika wonten tepate Dusun Kampung Baru Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Candi menika senian tiang nyebutin niku Sumur Windu. Soalnya senian niku namung ketinggal nginggile mawon sekitar 7 cm. Gitu, terus tiang nyebutin niku Sumur Windu leres. Terus menawi sak mangke Candi Tawang Alun pun nggih mboten salah. Dados saya ini sami leres. Selain nilai sejarah, Candi Tawang Alun juga menyimpan banyak cerita lain. Menurut Saiful, pernah ada alat berat yang menggali tanah sekitar candi untuk pengurukan perumahan di sekitarnya. Siti wonten mriki nika inggil mantun digeruki. Samangke sing dipendheti wonten 70%. Dados menika senian niku nginggil wonten, Mas. Dados proyek mantun wonten mriki wonten pengingatan nggih, Pak, pengingatan secara alam. Dosere niku ngeruk kejedeg wonten sing sak lere situs niki nggih. Nggih. Enten candi niku terus dosere niku macet, mboten saged didandani plus tiange niku sakit dados sak sedon. Wonten pengingatan alam nggih, katat yang mendet botoe mantun diken wasulaken terus digebuki lha. Nggih, mboten pamit nggih. Niki saderenge wonten penangan saking BPC. Seperti bangunan candi peninggalan Majapahit pada umumnya, Candi Tawang Alun dibangun dengan struktur bata merah. Tetapi sayang, secara keseluruhan, situs Candi Tawang Alun ini belum ditangani maksimal. Terlihat struktur bata merah yang lepas, baru sebatas ditumpuk di sekitar candi. Ada juga yang beberapa ditaruh di atas candi. Bahkan, papan nama atau petunjuk lokasi juga belum permanen. Dados nek Sumur Windu pun kepo. Sale wonten pundi-pundi wonten. Pun menika Tawang Alun pun kula kinten mboten namung niki kesebut Tawang Alun. Menika napa mawon sing penting niku nggih menika kekayaan kita ingkang diwarisi oleh leluhur kita. Candi Tawang Alun salah satu bukti jejak kerajaan Majapahit di Kabupaten Sidoarjo. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo.
sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Baik sahabat, terima kasih untuk guru yang tergabung dalam PGRI Sidoarjo, antusias ikut webinarnya yang diselenggarakan Suara Sidoarjo bersama dengan Sobat IndiHome dan juga PDRI. Pendaftaran sudah kami tutup, kuota sudah terpenuhi. 500 peserta yang akan ikut webinar dengan tema sekolah daring, opo iyo guru ikut pusing. Webinarnya dilaksanakan pada Sabtu ya, 3 Oktober 2020, jam 9:30 sampai dengan jam 12 siang. Webinar sekolah daring, opo iyo guru ikut pusing, bersama dengan Dr. Dewi Retno Seminar, MSI, dan Bapak Suprapto, SPD MPD, selaku Ketua PGRI Sidoarjo. Ada banyak door prize di event webinarnya sahabat ya. Webinar sekolah daring, opo iyo guru ikut pusing, didukung Cordela In Hotel, Telkom Sidoarjo, Hayu Syari Skin Clinic, Dominus Pizza, Hawaii Waterpark Group, dan Universitas Erlangga. Ada Sapasap Stick and Soup, juga ada Jatim Park Group. Webinar sekolah daring, opo iyo guru ikut pusing, persembahan dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari webinar besok ya, dari penyelenggara, kemudian juga dari narasumber. Ini tadi sepertinya sudah ada satu yang bergabung via Zoom ini Bu. Dengan Mbak atau Bu saya panggilnya ini ya. Ini saya juga masih bingung ini. Kita sapa dulu saja lewat Bu ya. Selamat sore Bu Rias. Selamat sore. Ya baik. Ini saya panggilnya Bu saja nggak apa-apa ya? Tante. Oh Tante. Baik. Bagaimana kabarnya Bu Rias saja deh. Ya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Mas? Billy. Ega? Billy deh, Eganya di ruang Billy. redaksi ya. Oh gitu ya. Mas Billy, alhamdulillah sehat. Kabarnya Mas Billy gimana? Baik, bersama dengan dua narasumber ya. Satu narasumber, satu penyelenggara maksudnya. Satu narasumbernya lagi kan Bu Erin Rias ya? begitu. Betul. Nah, nanti Ya, kan bayarin ya. saya juga ini sepertinya semua yang ada di studio ini. Nah, nanti Bu Rias kita akan coba bahas terkait dengan kegiatan webinar ini, tapi saya coba ke Pak Suprapto dulu ya yang ada di studio. Nanti kita berikan kesempatan juga untuk Bu Rias untuk menjelaskan beberapa poin-poin penting mungkin. Baik, ini mungkin ke Pak Suprapto dulu. Dengan tema sekolah daring, opo iyo guru ikut pusing. Kalau dari Pak Suprapto sendiri gimana? Nggih, terima kasih. Ikut pusing nggak sebenarnya? Tambah Oke. lebih banyak. Oh, lebih banyak ya? Terima kasih Mas Billy. Sebetulnya kalau pusing memang tidak bisa dipungkiri, memang ada. Tapi bagi guru-guru yang sekiranya memang sudah mendekati pensiun atau lansia gitu. Tapi bagi guru-guru yang muda yang gampang sekali belajar IT, insya Allah itu masih bisa menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Jadi itu. Nah, pembelajaran daring ini kan memang utamanya ini untuk menghadapi COVID-19 ini. Betul. Sehingga ya mau tidak mau guru ya harus tetap belajar untuk menyiapkan supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik gitu. Sehingga ya saling membantu, di antara guru saling membantu. Nah, ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena kami diajak kerjasama dari Suara Sidoarjo
Radio Suara Sidoarjo. Karena apa? Tugas kami dari PGRI itu juga membantu untuk membantu supaya guru-guru itu tidak mengalami kesulitan, membantu supaya guru-guru itu bisa meningkatkan kompetensinya dan tetap bisa melaksanakan daring ini dengan baik. Saya kira itu. Baik. Okay. Jadi memang ada positifnya sih meskipun pusing ya. Iya. Ilmunya nambah ini. Terutama ini kan dalam apa ya? Gitu, melaksanakan tugas ini supaya jangan sampai ketakutan gitu. Jangan sampai ketakutan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, jadi aman begitu ya, tetap terjaga keamanannya. Iya. Oke. Baik. Kalau dari tadi yang disampaikan ini kebanyakan mungkin yang sudah mau pensiun, yang pusing. Tapi yang muda-muda pasti bersemangat ini. Bersemangat. yang hampir pensiun pun juga berusaha itu harus mau nggak mau, karena memang tuntutan tugas itu harus dilaksanakan karena memang tidak ada kegiatan tatap muka gitu. Ngajarnya semakin panjang waktunya ya Pak ya, karena kan Iya. kerjaan sampai sore Jadi malam gitu. guru itu sampai 24 jam. 24 jam ya. Iya, ada kadang-kadang kan apa ya, karena itu harus dikirim di luar jam dinas gitu ya. Malam dikirim tugasnya, itu bisa terjadi seperti itu guru-guru itu. Sehingga waktunya pun juga kadang-kadang harus tetap menyiapkan, meluangkan waktu untuk melayani siswa-siswanya tadi. Betul. Jadi tadi faktornya yang utama adalah terkait dengan keselamatan ini yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua ternyata juga 24 jam ini circle-nya berputar terus ini. Bahkan kemarin gitu ya? tidurnya kapan ini? Bahkan saya sendiri punya keponakan beberapa itu juga selalu kalau malam kadang-kadang menghadap ke laptop begitu. Ini saya lihat ngapain sih? Oh ternyata lagi belajar ya. Tapi biasanya sampai dengan jam 7 ke atas juga ini Pak. Kemudian kalau tadi disampaikan 24 jam berarti juga jaringan juga harus tetap terjaga. Kayaknya kita juga harus ke Bu Rias ini. Baik, ini saya coba ke Bu Rias sendiri. Ini gimana sih menurut Bu Rias terkait dengan webinar ini? Karena tadi juga sempat ada bocoran dikit dari Pak Suprapto. Ini 24 jam ya Pak. Oh Bu. Ini jadi kan harus sedia setiap saat ya mungkin untuk jaringan dan lain-lain. Saya coba ke Bu Rias dulu deh. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya, kita sangat senang sekali ya dari Telkom Sidoarjo diajak untuk kerjasama oleh Suara Sidoarjo. Sangat menarik sekali topiknya ya. Jadi daring ya, judulnya itu. Guru ikut Pokoknya pusing. intinya jangan pusing lah ya, jangan pusing. Saya sendiri juga, saya orang tua gitu ya. Saya beberapa minggu ini mengalami juga WFH ya, gitu. WFH menemani anak saya sekolah. Jadi saya kebayang sangat terpuji sekali lah guru-guru sekarang ini. Makanya tugasnya Telkom selaku penyedia jaringan memastikan jaringannya itu ready untuk mendukung guru-guru sekalian. Kalau guru-guru di sekolah ya rata-rata ya, tapi anytime kita sebagai orang tua, saya walaupun kerja di Telkom, saya juga monitor guru-guru itu, maksudnya komunikasi dengan guru-guru itu benar Pak, 24 jam benar. Saya tuh chat sama guru itu jam 9 malam juga dijawab gitu ya. Kadang guru-guru juga nge-share di atas jam 9 malam gitu, luar biasa. Jadi tugas kami selaku Telkom, selaku bagian dari BUMN hadir untuk ya harus membantu program pemerintah untuk menyediakan jaringan yang selalu ada dan affordable lah gitu. Semua untuk mendukung daring di rumah ya gitu, belajar daring dari rumah. Nah pasti kita juga untuk guru-guru juga ada paket tertentu, bocoran aja besok akan dijelaskan, paket khusus guru Bapak Ibu sekalian gitu ya, khusus guru yang pasti affordable, bisa terjangkau oleh guru sebagai bentuk terima kasih Telkom gitu. Mendukung belajar dari rumah, bukan hanya paket untuk belajar aja, yaitu paket learning from home, juga ada paket untuk guru dan dosen gitu. Salah satu bentuk mendukung pemerintah untuk belajar dari rumah gitu. Besok akan dijelaskan. Ya jangan sekarang Mbak. Gitu aja sih. Iya, disimpan. Dibongkar sekarang. Bocorannya gitu, bocorannya. Kalau bocoran kan cuma sedikit. Baik. Bisa dilanjut mungkin Bu Rias, tadi ada lagi seperti yang mau disampaikan tadi ya. Oh ya, juga
ini sesuai sama adat ininya juga ya, gambarnya Sobi gitu. Nanti ada hubungannya kan, selaku komunitas kita harus engage juga dengan komunitas guru juga. Besok akan dijelaskan. Mungkin Bapak Ibu sekalian mau bergabung menjadi Sobi, Sobat Indihome, akan dijelaskan benefitnya apa juga gitu. Oke, Jadi baik. banyak banget lah gitu. Jadi nggak sabar ya hari Sabtu ini, Mbak ya. Oh Bu, saya keliru lagi nih. Baik, jadi tadi yang pusing berarti bukan cuma guru dan muridnya, ternyata ada juga orang tua. Nah, berarti nanti kita coba minta testimoni sedikit deh. Ini tadi seperti apa sih mungkin dari guru-guru yang mendengarkan, nanti boleh lah untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Atau mungkin ada yang ingin bertanya seperti apa sih mungkin kegiatan pada Sabtu besok yang belum disampaikan tadi. Nah, nanti kita juga akan coba tanyakan terkait dengan kesiapannya ya, mungkin untuk kegiatan pada Sabtu besok, sahabat. Nanti Anda juga bisa sampaikan pertanyaan yang ada di nomor WhatsApp 0821 3264 109. Sekali lagi 0821 3264 109, atau langsung WhatsApp call ya. Bisa di 031 896 1514. Sekali lagi bisa telepon juga di 031 896 1514. Kita jeda sekali lagi, ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Dua per 3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Baik sahabat, saya punya informasi juga untuk Anda yang tadi setelah jalan-jalan sedikit ya, dan sekarang bingung mau makan di mana. Enaknya di Asap-Asap Steak and Soup.
Berbagai menu ada di Asap-Asap Steak and Soup ya. Selain steak dan sup, juga ada gurami bakar, serta menu lainnya. Asap-Asap Steak and Soup ada di Jalan Taman Pinang Indah, B7 nomor 1 Sidoarjo. Info lengkap dan reservasi Anda bisa hubungi 031 807055. Sekali lagi 031 807055 atau WhatsApp di 0813 3351 9570. 0813 3351 9570. Bisa juga kunjungi halaman websitenya ya di www.asapasapgroup.com. Informasi ini dipersembahkan Asap-Asap Steak and Soup. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 3:30 sore. Kementerian Pertahanan Azerbaijan telah mengidentifikasi beberapa korban perang dari pihak Armenia. Kementerian mengungkapkan bahwa di antara korban itu diketahui sebagai tentara bayaran. Anar Eyazovov, juru bicara Kementerian Pertahanan Azerbaijan, mengatakan beberapa mayat yang ditemukan diyakini sebagai tentara bayaran asal Armenia yang datang dari Suriah. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dinyatakan terinfeksi COVID-19. Hal itu diungkapkan Trump melalui akun Twitter resminya. Sebelumnya diketahui bahwa Trump dan Melania dikabarkan akan menjalani karantina setelah seorang penasehat kepresidenan yang dekat dengannya, Hope Hicks, dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Trump sendiri kerap meremehkan dan menolak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Demikian info dunia terkini, saya Ramadan Eka. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, kalau tadi kita sudah kupas sedikit-sedikit ya, ini kupas teasernya tapi bukan kupas eventnya. Kalau eventnya ya harus besok lah kita kupasnya. Nah, kalau tadi sudah disampaikan beberapa poin penting dalam webinarnya, sekarang kayaknya kita juga harus tanya nih untuk kesiapannya sejauh ini seperti apa sih untuk kegiatan webinar 3 Oktober mendatang, Bu? Ya, alhamdulillah ya, karena banyak bantuan dari tim Suara Sidoarjo juga, meskipun timnya minimalis, tapi kerjanya gesit gitu ya. Di antaranya Billy juga kan sudah mensupport juga membantu gitu. Ini tadi barusan kami juga habis gladi bersih atau GR bersama Pak Suprapto, Ketua PGRI, kemudian untuk melaksanakan bagaimana rundown pelaksanaannya besok. Dan ya alhamdulillah berjalan lancar, karena sebentar lagi juga ada tata tertib yang perlu dipatuhi oleh semua peserta. Baik. Nah, karena kami punya WA group ini, Bill. Oh, jadi sudah ada WA-nya sekarang? Sudah, ya? 2, karena ada 500 orang jadi dibagi 2 gitu ya. Karena kan WA tahu sendiri 200-an berapa sudah dibatasi. Jadi ada 2 WA group. Kemudian di antaranya ini tata tertibnya nanti juga akan kami share di WA group ya. Peserta wajib registrasi sebelum opening jam 8 sampai jam 9. Okay. Kemudian peserta menampilkan video live saat webinar berlangsung. Jadi jangan ditinggal yang dipasang fotonya siapa Luna Maya atau Dian Sastro gitu ya. Semoga beliau sendiri yang menjadi peserta itu yang ada gitu. Kemudian peserta matikan mute mic. Nama peserta di tampilan Zoom diwajibkan sama saat registrasi. Jadi betul. Biasanya ada nama-nama yang nama keren atau apa gitu, tidak usah. Jadi karena untuk memudahkan kami, betul. Memudahkan hostnya yang ada di sini. Kemudian ID dan password akan di-share 30 menit sebelum webinar dimulai. Jadi jam 9 sampai 9.30 itu ID-nya akan kami share. Nah, admin akan mengadmit atau menerima permintaan bergabung sesuai daftar peserta yang sudah melakukan registrasi ulang. Oh, oke, baik. Jadi harus registrasi ulang dulu ini, Bu, betul. Ya? Jadi sesuai arahan peraturannya yang ada, dan admin hanya akan menerima permintaan bergabung perangkat yang namanya sesuai dengan nama registrasi. Jadi disesuaikan aja. Bisa siap-siap sekarang ini, makanya perlu diinfokan H-1 sekarang ini gitu ya. Nah, kemudian juga besok itu biasanya para peserta itu sudah
mulai registrasi dan loh kok belum diterima, kok belum dibuka dan sebagainya, memang tunggu sebentar. Jadi bersabar aja, ditunggu. Nanti hostnya atau adminnya akan mengadmit secara bersama-sama dalam waktu mungkin sekitar beberapa menit sebelum opening, supaya tidak terjadi seperti crowded apa? Begitu, Ibu, ya? Nah, crowded. Ini webinar apa pasar yang pindah gitu ya. Nah, kita coba dari evaluasi beberapa webinar, jadi seperti itu. Khawatirnya ini para peserta nanti akan bingung gitu ya Pak ya. Loh kok aku nggak bisa masuk ini, nggak bisa ini dan sebagainya. Memang jangan kami khawatir, sengaja. nanti masuk sendiri. Iya, masuk sendiri. Ada yang masukkan. Pintunya sudah terbuka gitu ya, kuncinya sudah ada di host kami. Jadi seperti itu untuk teknisnya. Nah, untuk sesi tanya jawab, peserta ini bisa memanfaatkan chat box. Oh, chat box dulu ya? Betul, hanya menyampaikan di chat box formatnya itu namanya sama tanya, gitu aja. Tanya, tidak usah pertanyaannya panjang, saling tidak usah. Baik. Jadi namanya siapa, misalnya Erin, tanya gitu. Kemudian nanti MC-nya yang akan memandu. Jadi akan menunjuk siapa yang boleh bertanya karena waktu terbatas. Jadi beberapa orang yang bisa untuk bertanya secara langsung ke narasumber. Nah, yang terakhir ini Bill, ada pengundian door prize yang ditunggu-tunggu. Pasti nih. Pasti, insya Allah ya. Insya Allah 99% lah, insya Allah ada beberapa door prize. Makanya meski tidak banyak, tapi kita membuat webinar ini berkesan untuk para peserta. Jadi tadi setelah dapat penjelasan agar tidak pusing, juga dapat beberapa souvenir atau door prize ini. Pusingnya hilang akhirnya. Pusingnya hilang sementara gitu, tapi enggak ya, hilang terus gitu hilang ya. Sementara. Baik. Jadi tadi webinarnya, sahabat kalau yang ingin bertanya cukup di chat box-nya ini tulis nama dan juga tanya begitu ya. Gitu jangan disampaikan panjang-panjang lah. Nanti jadinya kita yang baca ya. Atau mungkin MC-nya nanti yang baca jadinya. Ya, baik. Betul. Kemudian untuk foto ini kalau bisa nanti live videonya dibuka, mungkin karena nanti kalau waktu pertanyaan bisa melambaikan tangan ya, misalkan kebingungan. Nah, boleh. Tapi untuk tanya kami dari tim MC yang akan menunjuk nama, kan sudah ada di chat box. Jadi tinggal beberapa list, kemudian ada yang sudah masuk, jadi tinggal disebutkan aja. Billy, silakan Billy. Nanti dipanggil hostnya yang akan langsung menampilkan fotonya peserta. Baik, jadi nggak seperti webinar yang lain ya, mungkin hanya dipasang fotonya, orangnya nggak kelihatan. Harus ikut kelihatan ini sahabat, apalagi ada door prize-nya loh, pasti nanti bakal buka semua ini. Ada e-sertifikatnya. Nah, e-sertifikat. Betul, ini yang penting juga, karena dari beberapa peserta ada pertanyaan. Ini gratis ya, sampai beberapa kali gratis. Kenapa ada e-sertifikat? Karena e-sertifikat nanti bisa dijelaskan. Bukan wewenang saya menjelaskan nanti. Karena ada ajaib ya, ada kelebihannya begitulah. Ada kelebihannya e-sertifikat ini. Oke, baik. Gitu. Jadi e-sertifikat untuk para guru ini ya. Semua peserta. Semua peserta. Yang terdaftar. Tapi ini kebanyakan memang dari pesertanya kebanyakan dari guru juga ya Bu ya? Memang guru. Memang guru. Maksudnya guru negeri, ini guru negeri dan swasta. Oh, nah, betul. Kalau yang negeri nanti sertifikat itu bisa membantu untuk salah satu persyaratan dalam mengurus kenaikan tingkat. Oh, baik. Tahu nggak karena kenaikan tingkat? Karena ada tanda tangan Pak Suprapto. Langsung dari ketua PGRI-nya saya tidak berlaku gitu. Apalagi saya. Gitu ya, gini ya. Baik. Nah, ini mungkin kalau tadi sempat disinggung masalah sertifikat, mungkin saya coba ulas sedikit deh. Ini seperti apa sih Pak kira-kira gambarannya besok? Sertifikat ya. Jadi kan yang menyiapkan dari panitia, itu nanti di print out sendiri oleh peserta, kemudian ini sebagai bukti nanti, bukti fisik bahwa pernah mengikuti webinar, kemudian di sana nanti biasanya untuk persyaratan kenaikan tingkat ada nilai, ada nilainya itu, sehingga nanti menambahlah. Jadi sekali lagi terima kasih pada Suara Sidoarjo ini yang membantu guru secara tidak langsung untuk
jenjang karirnya gitu. Oke, baik. Jadi jenjang karir Anda para guru ya, guru muda yang besok bergabung, ini ada poin plusnya ternyata. Tidak yang muda saja, yang tua-tua yang mau waktunya naik tingkat, ini bisa. Baik. Bisa. Insya Allah bisa semua lah, naik tingkat semua ya nanti ya. Baik, ini nanti saya coba kasih kesempatan, mungkin ada pertanyaan yang masuk di redaksi, tapi saya coba ke Bu Rias dulu. Ini betul saya manggilnya Bu Rias ya. Ini mungkin apa sih yang sudah dipersiapkan Indium besok? Mungkin teasernya saja ya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak akhirnya langsung memberontak mungkin yang sudah ada di book ini. Ya pasti kita menyiapkan materi sesuai sudah tadi saya jelasin ya, bocoran dikit itu gitu. Jadi pencerahan dikit. Saja sama ada door prize ya Bu ya, Bu Erin ya. Gitu. Jadi ada beberapa door prize juga buat teman-teman. Apa ya saya manggilnya ya, teman-teman guru? Sahabat dulu saja deh, teman-temannya besok ke webinar. Jadi para guru, para sahabat Suara Sidoarjo, besok kita akan ada door prize juga dari Telkom Sidoarjo. Jadi harus sesuai sama panitia biar dapat door prize-nya. Ada beberapa merchandise juga dari Telkom Sidoarjo. Oke, jadi ditunggu sekali ya Sabtu besok ini, kalau bisa jam 7 sudah prepare lah. Meskipun hanya via Zoom, sudah harus prepare ini sudah dari jam 7. Sudah cantik dan ganteng-ganteng. Betul. Karena ada penampakan fisiknya gitu ya. Apalagi kalau saya coba lihat di kolom komentar YouTube ini sudah banyak yang hadir juga loh Bu. Okay. Ini banyak sekali, siapa ya? Saya nggak seberapa kelihatan, ini ada Ahlul Yakin. Oh, hadir begitu. Ainul, Bapak Ainul ya. Oh, Ainul Yakin ya? Oh, hadir ya, Pak Ainul. Hadir semua ini ya. Kemudian Mbak Erna ya hadir. Siapa itu? Sudarma Aji. Oh iya, Bapak Sudarma Aji. SU begitu saja. SU. Ibu Nia hadir. Kemudian juga Bapak Sudarma Aji. Oh, cabang baru hadir semuanya. Nah, ini berarti sudah sangat bersemangat untuk menantikan hari Sabtu 3 Oktober besok jam 9:30 ya. Betul. Ini ada beberapa pertanyaan juga sudah. masuk di WA group. Sebenarnya kami memberikan kesempatan untuk tanya langsung gitu ke telepon ya, 8961514 gitu. Betul. Kan. Nggak apa-apa ini disampaikan? Oh boleh. Masuk boleh. Ya. Jadi ada pertanyaan untuk dari Bu Yeni ya. Untuk identitas menggunakan nama saat pendaftaran, bagaimana kalau dalam satu tempat disimak beberapa peserta? Ya, tadi sudah saya sampaikan, Bu Yeni, identitasnya sama saja seperti pas registrasi. Baik. Terus bagaimana kalau satu tempat disimak beberapa peserta? Sangat boleh. Makanya kami menyarankan, kan banyak sekali ya beberapa japri masuk ke WA saya menanyakan gimana sudah tutup Ibu? Ya sudah, tapi dipersilakan untuk nonton bareng bersama peserta yang sudah ikut registrasi gitu. Nah, tapi mohon maaf karena tidak mendapat e-sertifikat sama tidak bisa mengikuti door prize. Ya, yang teman-teman yang ini ya nobar gitu. Tapi untuk yang tetap menjadi atau sudah mendaftar tetap ikut. Ya. Kemudian bagaimana kalau dalam satu tempat, ini sudah sama pertanyaannya, apakah memang bisa dipakai naik pangkat mengingat jumlah CPL-nya hanya sebentar? Nah, itu tadi sudah dijawab. Ke Pak Suprapto berarti. Ke Pak Suprapto nanti bisa dijawab. Baik. Ini saya juga buka kesempatan mungkin yang ingin bergabung langsung lewat telepon ya, bisa di 031 896 1514. Ini masih ada sisa 15 menit lagi untuk kita berbincang-bincang bersama dengan para peserta. Narasumber penyelenggara dalam webinar 3 Oktober mendatang. Tadi di redaksi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, Ram ya. Saya coba ke ruang redaksi dulu. Ya, ada 3 pertanyaan yang masuk sore ini ya ke WA redaksi. Yang pertama dari Ibu Susi dari SDN Gempol Klutuk. Saya mau tanya bagaimana solusi kalau wali murid yang belum punya HP? Karena di daerah saya banyak yang ekonomi menengah ke bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kemudian dari Dani Anggara ini di Twitter, jenuh sekali belajar dari rumah, suka ngantuk kalau lihat guru mengajar lewat Zoom. Harus sampai kapan ya seperti ini terus? Apa nggak bisa belajar tatap muka lagi dengan protokol kesehatan? Kemudian terakhir dari Restu di Bluru, saya sering dapat curhatan orang tua yang mengeluh karena belajar daring, HP-nya harus dipakai anaknya dan tidak bisa dibuat bekerja. Terus saya meresponnya harus bagaimana?
Oke, baik. Jadi ini sebenarnya ada pertanyaan yang bisa dijawab di webinar besok. Besok, ini. iya. Itu mungkin lebih pas kalau dijawab besok. Pas ini. Jadi nanti mungkin bisa disimak mungkin sedikit-sedikit lah ya jawabannya. Tapi untuk sahabat yang masih belum punya kesempatan untuk bertanya, masih ada 12 menit lagi. Saya persilakan nanti untuk call langsung di 031 896 1514. Kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu, rawat dan sayangilah mata Anda dengan mengkonsultasikan seputar keluhan kesehatan mata kepada Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma juga melayani peserta BPJS Kesehatan ya. Tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda kepada Rumah Sakit Mata Fatma dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma ada di Jalan Raya Kalijaten, nomor 40 Taman Sidoarjo. Anda bisa telepon di 031 787 9857, 031 787 9857, atau di 031 99 78 2000, 031 99 78 2000, extension di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan webinar mendatang. Nah, ini saya coba beri kesempatan Pak Suprapto ya, mungkin menjawab terkait dengan sertifikat tadi. Apakah masih bisa begitu? Kalau saya masih bisa sih yakinnya ya. Setiap sertifikat itu yang terkait dengan ada hubungannya dengan pendidikan sekaligus kompetensi guru, insya Allah itu bisa. Jadi diajukan saja, nanti kan di tim penilai angka kredit itu akan ditentukan nilainya berapa dan sebagainya. Insya Allah bisa ya. Jadi karena di sana kan juga ada PGRI itu, biasanya kami mengadakan kegiatan-kegiatan juga bisa diakomodir untuk persyaratan kenaikan tingkat gitu. Baik, jadi poin plus sebenarnya Pak ya? Iya. Bisa digunakan ini sobat. Kemudian banyak nih ya. Betul. Tadi juga sempat ada beberapa pertanyaan yang sepertinya bisa dijawabnya di besok, Bu. Iya. Ini mungkin ke Bu Erin deh kalau ini. Betul. Yang dari siapa tadi? Mas Restu, ada juga Mbak Susi, kemudian Mas Anggara ya. Betul. Itu sepertinya besok aja kalau pasnya gitu, ke narasumbernya bukan ke kami gitu, terutama bukan ke saya. Tadi di WA group juga ada Pak Aris ya.
waktu pelaksanaan besok apakah peserta bisa bertanya? Karena pengalaman ikut webinar, banyak peserta yang tidak menutup mikrofonnya sehingga situasinya kacau. Bagaimana persiapan panitia dalam menangani kasus seperti ini? Nah, tadi makanya itu fungsinya gladi bersih dan evaluasi dari webinar-webinar Suara Sidoarjo sebelumnya. Tadi Pak Suprapto juga sudah mengetahui ya Pak ya bagaimana. Tadi juga sudah saya sampaikan sebenarnya. Makanya ketika akan masuk, jadi mohon bersabar untuk para peserta karena tunggu sebentar. Nah, supaya menghindari kekacauan yang terjadi gitu. Kalau nanti sudah di-admit semuanya, kemudian masuk semuanya. Nah, apalagi menunggu jangankan setengah jam gitu ya, 5 menit saja sudah kacau. Jadi makanya mohon bersabar setelah registrasi. Jadi para peserta webinar besok mohon bersabar, baru 5 menit atau beberapa menit sebelumnya akan dibuka hostnya. Adminnya akan buka, baru semuanya masuk. Masuk semuanya, baru kita opening setengah 10. Itu salah satu cara supaya memang tidak terjadi kekacauan. Dan pertanyaannya waktu bertanya. Nah tadi juga sudah saya jelaskan ya di chatbox ya. Chatbox tadi. Jadi tanya, nama tanya gitu aja. Kemudian MC-nya yang akan menunjuk, yang akan menyebutkan siapa yang boleh bertanya. Oke, baik. Jadi tadi prepare-nya mulai dari jam berapa untuk pesertanya, Bu? Mungkin? Ya itu tadi kalau Mas Billy tadi kan sudah menyampaikan jam 7 gitu. Nah, jam 7 sudah mandi, sudah bermake up gitu ya, yang buguru-buguru gitu ya, sudah penampilan rapi memakai baju PGRI. Ini tadi juga saya coba cek lagi di kolom komentar YouTube ya. Wow. Ini banyak sekali ternyata yang menyapa. Iya. Saya dari sini lebih kelihatan deh. Tadi yang Bu Triana, terima kasih Bapak Suprapto atas jawabannya. Berarti tadi sudah terjawab ini Pak. Ada juga Pak Suwarto. Untuk giat nobar, satu lembaga apakah harus mengenakan pakaian PGRI? Iya. Ini perlu dijawab juga ini Pak. Iya. Betul. Iya, untuk karena kegiatan ini kerjasama antara Radio Suara Sidoarjo dan PGRI, maka kami selaku Ketua PGRI menginstruksikan sekaligus ya mengharapkan pakai baju PGRI. Baik, biar kelihatan pakaian kebesaran kita. Ya. Iya. Baik, jadi harus pakai baju PGRI Pak ya. Apalagi ini tidak boleh ditutup ini untuk videonya ya. Jadi harus terbuka semua ini. Jadi nanti akan kelihatan siapa yang nggak pakai begitu ya. Yang nggak pakai nanti seperti apa Pak? Atasnya PGRI, bawahnya nggak tahu gitu ya. Daster atau apa kita nggak tahu. Ini menarik Pak. Kalau tapi jangan sampai bajunya saja yang itu terus orangnya nggak ada gitu. Oh betul. Bajunya digantung gitu. Digantung di belakang gitu ya. Kalau tidak pakai bagaimana Pak biasanya Pak? Kenapa? Kalau tidak pakai tidak dapat sertifikat mungkin ya. Harus pakai ini sahabat-sahabat. Terima kasih Pak Suprapto katanya Pak Suwarto tadi. Baik. Jadi memang untuk kegiatan besok ini sudah harus di-prepare juga untuk para peserta ya. Jam 7 harus sudah mandi, bersih begitu. Nanti kalau kebingungan juga bisa bertanya di WhatsApp grup itu Bu ya. Ada boleh. 2 tadi. 500 bagi 2. Ini 500 saja atau ada berapa sih sebenarnya Pak untuk peserta PGRI-nya sendiri? Untuk anggota kami sebetulnya yang tercatat di online sekitar 14.000. Oke, 14.000. 500 ini berarti nggak sampai 1/10 ya? Berapanya gitu ya? Berapanya ini? Enggak. Baik, saya coba ke ruang redaksi lagi ada pertanyaan. Nanti kita akan sekaligus tutup dengan beberapa pesan dari para pihak penyelenggara ini. Ya, ada satu pertanyaan lagi yang masuk ya dari Purbi Nuryanti. Assalamualaikum, bagaimana cara pengiriman e-sertifikatnya untuk webinar besok? Apakah melalui email atau ke alamat sekolah atau rumah? Oke, baik. Cara pengirimannya ini berarti ke Bu Erin ya? Jadi sudah disampaikan kalau kita nanti menggunakan semua teknologi ya di era-era seperti ini. Jadi kita tidak usah bingung, kita sudah diuntungkan dengan teknologi. Jadi untuk pengiriman by email. Oke. Jadi nanti makanya untuk peserta di WA Group itu saya sampaikan mohon bersabar kalau ada misalnya revisi nama, gelar, kemudian email yang masih salah hurufnya dan sebagainya, mohon bersabar. Nah, baru nanti setelah webinar selesai kita akan tahap berikutnya untuk ke sertifikat. Jadi biasanya ada nama, gelar atau huruf-huruf email yang salah dan sebagainya. Nanti setelah acara selesai baru kita nanti tetap komunikasi
di Sobat IndiHome, Sobat IndiHome di ini ya WA grup webinar ya. Tapi nanti juga ada Mbak Rias ya, Sobat IndiHome-nya ini besok yang akan diulas sama Mbak Rias gitu. Berarti kalau sobat ini kan sudah akrab. Nah, besok pasti IndiHome punya keistimewaan untuk peserta webinar gitu. Makanya tadi katanya Bu Rias ini ada sedikit-sedikit surprise besok ya. Nah, makanya itu jangan sedikit, harus banyak. Ya, ke Bu Rias mungkin deh untuk surprise-nya ini biar para peserta semakin bersemangat begitu ya. Sekaligus mungkin menutup ini. Nah pasti besok ya itu sih tadi. Kalau saya kebanyakan ngomong, saya tuh suka keceplosan gitu. Nah, makanya saya kasih sedikit tadi. Nah, pasti kita punya, ya pasti pesertanya kan guru. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, pasti kita jelaskan tentang paket khusus untuk guru dan dosen. Juga ada, kalau yang untuk yang pensiun, nah nanti kaitannya sama Sobat IndiHome kan. Daripada tulisan dong Sobat IndiHome tuh apa sih gitu. Nah nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Besok ada Mbak Ellen ya dari Telkom, juga ada Mbak Elma menjelaskan, termasuk nanti ada event terbaru dari Telkom nasional, tingkat nasional. Besok ada apa? Pasti guru-guru kan interest lah program baru kami gitu, karena pasti selain guru-guru mengharumkan nama sekolahnya gitu ya, harapannya ada guru-guru yang terpacu untuk mengharumkan nama sekolahnya lewat event kami ini, event Telkom tingkat nasional. Juga pasti guru-guru ada yang punya anak gitu ya, harapannya bisa ngikut lah sama event nasional kami. Dan juga door prize. Oke, door prize-nya yang saya tunggu juga ini, karena saya bukan guru mungkin ya. Baik. Betul. Jadi nggak cuma door prize, tapi sponsor yang sudah mendukung juga alhamdulillah ya, sudah memberikan kebaikannya untuk webinar ini. Anda tadi ada juga Mbak Rias, IndiHome, kemudian juga Cordella Inn Hotel, kemudian juga Hayu Sari Skin Clinic. Jadi ada besok itu free kecantikan dari Hayu Sari Skin Clinic, free voucher maksudnya. Kemudian juga Domino's Pizza, juga Hawaii Water Park Group, Asap-Asap, juga Jatim Park Group. Jadi itu. Besok apa saja, berapa tadi sudah bocorannya ke Pak Suprapto ya. Nah, untuk apa saja dan bagaimana, makanya besok hadir mulai awal sampai akhir dan muncul wajahnya. Itu yang penting gitu ya. Baik. Ya. Mungkin untuk yang masih belum punya kesempatan bergabung, untuk kalau door prize kan mungkin bisa lewat ya. Kalau belum bisa bergabung, mungkin bisa numpang di para peserta yang lain untuk nobar begitu ya. Iya, boleh. Tapi untuk door prize dan sertifikat hanya kepada si pendaftar begitu. Baik. Ini tadi juga banyak sekali yang menanyakan terkait persiapan ya. Tapi sudah kita jawab semua tadi sebenarnya. Untuk lebih lengkapnya pasti besok sudah sangat siap, dan para peserta juga kalau bisa dari jam 7 sudah mulai mempersiapkan dirinya sendiri. Mungkin penutup Pak Suprapto untuk sore hari ini. Terima kasih. Saya berharap besok kesempatan ini mohon untuk disambut dengan baik. Jadi tadi sudah disampaikan prepare-nya ya mulai pukul 7 mandi-mandi, sebab nanti kalau nggak mandi mungkin sampai ke studio baunya. Jadi kesempatan yang baik kita tangkap dengan baik, dan kami harapkan mulai dari awal sampai akhir jangan sampai meninggalkan kegiatan webinar ini. Semangat. Ada 2 tadi peserta yang beruntung. Tadi Oh, udah janji baik. ya, ada 2 yang mendapatkan souvenir. Baik. Ya, boleh sekarang ya? Boleh sekarang. Ya, atau besok aja juga. Sekarang saja Bu. Sekarang ya. Jadi selamat untuk Bu Heni yang tadi lewat WA grup webinar, sama yang lewat YouTube Pak Sudarmaji. Pak Sudarmaji ya. Oke, yang menanyakan terkait Pak Sudarmaji Lewat YouTube tadi. ya. Lewat YouTube tadi channel, pokoknya ya. ya. Baik. Jadi untuk Pak Sudarmaji dan juga Bu Heni ya. Bu siapa tadi? Bu Yeni. Bu Yeni. Ya. Ini selamat nanti dapat souvenir ya. Souvenir lebih awal ini berarti Bu ya. Oh iya, iya. Sudah. Baik. Jadi untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga besok kegiatan bisa berjalan lancar. Ada satu lagi loh. Oh, satu lagi. Nah, ada 2 souvenir lagi. Jangan lupa ini harus subscribe dulu. Oh, karena ingin betul. mendapatkan, saya hampir lupa, mendapatkan door prize
harus subscribe, like dan komen ya di Betul. YouTube Live juga Channel. podcastnya Suara Sidoarjo Channel. Baik. Suara Sidoarjo Live dan Suara Sidoarjo Channel. Baik, jadi bisa langsung subscribe, like, dan komen ya di LPPL Suara Sidoarjo melalui channel YouTube di Suara Sidoarjo Live dan juga di Suara Sidoarjo Channel. Kalau kata salah satu penyiar kondang di sini Panjiarto Bu ya, subscribe dan like itu gratis. Tidak bayar. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang ada di studio. Semoga besok untuk kegiatan bisa berjalan lancar. Dan para peserta juga diharapkan jam 7 ya sudah harus bisa mempersiapkan dirinya untuk mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.